Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan ringkasan buku saya pada bab 8 dengan temanya yaitu pengelolaan kurikulum. Yang pertama, pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan merupakan kata benda nomina yang berasal dari kata dasar kelola, yaitu proses, cara, perbuatan mengelola. Pengelolaan juga merupakan kegiatan pemanfaatan atau pengendalian semua, suatu tindak upaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Berikut ini ada 4 arti dari kata pengelolaan yang terdapat dalam Kamus Besar. Itu pengelola merupakan suatu proses untuk merumuskan kebijaksanaan dan tujuan dalam pengambilan keputusan di setiap organisasi. Yang kedua, pengelolaan merupakan suatu proses dalam melakukan kegiatan dengan menggerakkan atau meminta bantuan dari orang yang ada di sekitar kita atau orang lain. Yang ketiga, pengelolaan merupakan suatu proses, perbuatan, rancangan, susunan dalam mengelola sesuatu untuk kepentingan bersama dan dalam mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang keempat, pengelolaan merupakan suatu proses yang melibatkan pengawasan dalam waktu pelaksanaannya, mencapai tujuan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya kurikulum yang berisi mengenai mata pelajaran dan materi yang harus dipelajari dan dimengerti oleh siswa. Kurikulum di sekolah digunakan sebagai mata pelajaran, pengalaman belajar, dan program atau rencana pembelajaran. Kurikulum memberikan arah yang terarah dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, maka sekolah tidak akan ada proses belajar mengajar di dunia pendidikan, karena proses belajar mengajar di sekolah semuanya ditentukan oleh kurikulum. Sebagai guru dan siswa yang melakukan kegiatan pembelajaran, dianjurkan untuk mengetahui kurikulum yang ada pada saat itu, sebab di kurikulum sendiri tidak hanya ada satu kurikulum untuk selamanya, tetapi berganti-ganti mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan pola pikir yang semakin berkembang. Selanjutnya, prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Adapun prinsip pengelolaan kurikulum, yang pertama itu produktivitas. Peserta didik harus sangat memperhatikan hasil pengelolaan kurikulum yang akan diperoleh agar dapat disesuaikan dengan tujuan dari adanya pengelolaan kurikulum tersebut. Yang kedua, demokratisasi. Proses yang sesuai dengan posisi agar terciptanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga, kooperatif. Perlu adanya kerjasama yang positif dari beberapa pihak yang ikut serta dalam melaksanakannya agar tujuan beserta pelaksanaan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Efisiensi dan efektivitas, efisien dan efektif perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum agar kegiatan tersebut dapat meminimalkan sumber daya tenaga, waktu, dan biaya. Dan yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Itu untuk mengelola suatu kurikulum pembelajaran diperlukan pertimbangan waktu yang matang dengan efektif serta efisien sehingga tujuan dan dibentuknya suatu sistem dapat terwujud sesuai rencana. Dan fungsi pengelolaan kurikulum, yang pertama itu meningkatkan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan sistem keadilan bagi semua siswa dan warga sekolah. Ketiga, meningkatkan kesamaan dalam pembelajaran. Dan yang keempat, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengembangan kurikulum. Selanjutnya, kedudukan kurikulum di dalam pendidikan. Kurikulum dalam sebuah pendidikan merupakan bagian yang wajib dan mutlak dan tidak bisa dipisahkan. Di dalam sebuah kurikulum, pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kurikulum juga bisa digunakan sebagai pedoman dan pegangan bagi guru dan warga sekolah dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum juga dapat dijadikan sebagai dasar sekaligus pengontrol terhadap semua aktivitas yang berlaku di sebuah sekolah.
Dan adapun proses pembelajarannya, strategi pembelajaran merupakan cara untuk yang digunakan dalam menyampaikan materi dalam proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Penilaian evaluasi adalah salah satu komponen pembelajaran yang dilakukan untuk menilai atau memberikan nilai terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan menilai proses pembelajaran secara total. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.